إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وقال الله تعالى في كتابه الكريم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Para hadirin dan hadirat jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang pada kesempatan kali ini Allah meringankan langkah kaki kita menuju rumah duka untuk memberikan takziah kepada almarhumah. Semoga apa yang kita usahakan pada kesempatan kali ini, setiap langkahnya, kedatangan kita dinilai sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kepulangan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala setiap dosa kita. Para hadirin, nikmat Allah pula lah pada kesempatan kali ini kita kembali diberikan pelajaran penting bahwa betapapun berapa lama pun kita hidup di dunia ini, pasti suatu saat kita akan juga meninggalkan dunia ini. Hari ini kita melayat almarhumah, besok pun kita akan dilayat oleh orang lain. Oleh sebab itu, tidak ada yang lebih penting selain kita mempersiapkan diri untuk menuju kampung yang lebih kekal dan abadi, yaitu kehidupan sesudah mati, kehidupan akhirat. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah kekasih Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para hadirin dan hadirat jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap insan pasti menemui yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan kematian. Dan tentunya orang-orang yang ditinggalkan oleh almarhumah pasti merasa sedih karena ditinggalkan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kabar gembira khususnya bagi keluarga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Kata Allah, jadikan sabar dan salat sebagai penolong. Wa innaha lakabiratun innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Para hadirin, di sini Allah kembali mengingatkan kepada kita untuk menjadikan sabar dan salat sebagai pegangan hidup dalam mengarungi kehidupan ini. Oleh sebab itu Allah mendahulukan kata sabar daripada salat, pasti ada hikmahnya. Sama ketika Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kata salat kemudian zakat. Kalau kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus salata wa atuz zakah." Dirikan salat, tunaikan zakat. Allah mendahulukan kata salat daripada zakat. Karena apa? Salat dulu dikerjakan, baru tunaikan zakat. Tetapi di sini Allah mendahulukan kata sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan sabar dan salat sebagai penolong. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika sesuatu menimpa kita, ketika cobaan hidup menimpa kita,
Maka yang pertama kita lakukan adalah sabar. Sabar artinya ridha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sabar, kemudian diikuti dengan salat. Tidak ada gunanya sabar tanpa salat. Demikian salat tidak ada gunanya tanpa sabar. Orang salat tapi tidak bisa bersabar, maka dia pasti tidak akan ridha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang sabar tapi tidak salat, maka pasti jalannya sesat dan disesatkan oleh iblis. Oleh sebab itu antara sabar dan salat sangat berkaitan, sehingga Allah mengatakan innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Apa maksudnya beserta orang-orang yang sabar? Maksudnya adalah ketika kita mengalami kehidupan di dunia ini, mengalami ujian yang berat, mengalami pahitnya kehidupan, maka Allah akan selalu menuntun kita, maka Allah akan selalu membimbing jalan kita. Bukankah dalam surah Al-Fatihah kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu kami menyembah, kepadamu kami memohon pertolongan. Mengapa Allah mendahulukan kata sembah daripada kata pertolongan? Di sana Allah mengatakan iyyaka na'budu, kepadamu kami menyembah, kepadamu kami memohon pertolongan. Kenapa Allah tidak mendahulukan iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu? Kepadamu kami memohon pertolongan, kepadamu kami menyembah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala hendak memberitahukan kepada kita. Kenapa didahulukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Adalah Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa pertolongan tidak akan datang sebelum engkau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun profesimu, apapun jabatanmu, apapun yang engkau lakukan di dunia ini, selama engkau tidak pernah menyembah Allah, maka pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah datang. Oleh sebab itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu kami menyembah, kepadamu kami memohon pertolongan. Sembah dulu Allah, lakukan dulu salat, pasti Allah akan bersama kita. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah, bertakwalah kalian kepada Allah, maka ketika kalian susah, maka wa yu'allimukumullah, Allah akan mengajarkan kalian jalan keluar dari segala macam kesulitan dalam kehidupan ini. Para hadirin dan hadirat jamaah ta'ziyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesudah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman melanjutkan ayatnya, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman lagi, wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal. Nih Allah sudah kasih tahu untuk kita, wala nabluwannakum, Allah kata Allah, kami akan benar-benar uji kalian. Wala nabluwannakum, kalau orang paham bahasa Arab, di situ ada namanya lamut taukid dengan nunut taukid, yang dalam artinya kalau ini ada pada satu kata-kata, maka seolah-olah kata-kata ini akan benar-benar terjadi kepada manusia. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf, kata Allah, manusia, kami akan uji kalian dengan rasa takut. Allah akan uji kita rasa takut itu. Rasa takut kehilangan harta, rasa takut kehilangan jabatan, rasa takut kehilangan orang-orang yang kita cintai. Allah akan uji minal khauf, dari rasa takut. Mampukah kita ketika Allah uji dengan rasa takut tadi tetap bertahan dan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian ketika rasa takut diuji, Allah mengatakan dengan firman yang selanjutnya, walju, minal khawfi walju, dengan rasa takut, kemudian diuji juga dengan rasa lapar. Berapa banyak orang yang menjual akidahnya hanya karena rasa lapar yang ada dalam perutnya. Ketika perutnya kosong, imannya pun menjadi kosong. Akhirnya iman digadaikan dengan sebungkus supermi. Para hadirin, tidak sedikit orang yang karena rasa lapar, dia
tega mengambil hak orang lain. Tidak sedikit orang yang karena rasa lapar, dia menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya. Makanya Allah mengatakan, kami akan uji kalian dengan rasa lapar. Kemudian setelah rasa lapar, kata Allah, wa naqsim minal amwal, kami uji kalian dengan kekurangan harta. Orang kalau ketika banyak harta memang lagi stabil imannya, tetapi ketika kekurangan harta susah untuk dia bertahan. Makanya kadal faqru ayyakuna kufran, hampir-hampir kemiskinan menjadikan orang menjadi kafir. Kenapa? Karena tadi itu, ketika dia susah hidupnya, dia sudah berandai-andai dan seolah-olah Allah tidak adil kepadanya. Seandainya Allah kasih saya jadi orang kaya, seandainya saya seperti tetangga saya, seandainya, hingga menjadikan dia tidak bersyukur kepada Allah, menjadi kufur nikmat. Nah, hampir-hampir orang yang miskin itu, hampir-hampir dia kufur nikmat karena kemiskinannya. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta ini Allah berikan ujian kepada kita. Kemudian wal anfusi was samarat, jiwa kita diuji. Kemudian was samarat, diuji kita dengan buah-buahan. Ada yang punya buah coklat, tetangga gagah dia punya buah, sementara kita punya buah coklat tidak gagah, ambil coklatnya orang. Waliyazubillah. Buah-buahan kita diuji, semua kita diuji. Ketika melihat kelapa orang gagah, kelapa sendiri tidak gagah dapat lihat, diuji dari buah-buahan was samarat. Dan memang sifat manusia kebanyakan lebih indah melihat orang punya daripada dirinya sendiri. Dan ini sifat serakah yang ada pada diri manusia. Kemudian di akhir ayat ini Allah memberikan kabar gembira, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Artinya orang-orang yang diuji dengan ujian yang sebelumnya tadi yang disebutkan oleh Allah, kalau mereka bersabar, Allah katakan wa basyiris sabirin, berikan mereka berita gembira, berikan berita gembira khusus bagi orang-orang yang sabar. Orang yang sabar ini seperti apa? Apakah orang yang sabar ini tidak pernah menangis ketika ditinggalkan oleh orang yang dia cintai? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling sabar ketika ditinggalkan oleh anaknya, ditinggalkan oleh istrinya, ditinggalkan oleh pamannya Hamzah. Beliau juga meneteskan air mata. Apakah ini tidak termasuk sabar? Sabar itu para hadirin, Allah sudah gambarkan dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Ciri orang yang bersabar, kata Allah. Mudah-mudahan ciri ini ada pada kita. Kata Allah, ciri orang yang bersabar, alladzina idza asabathum musibah. Orang bersabar itu yang apabila mereka idza asabathum musibah, mereka ditimpa musibah, mereka diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian itu ada dua, ujian yang menyenangkan, ujian yang menyedihkan. Jadi jangan anggap bahwa harta yang banyak bukan ujian, umur yang panjang, kesehatan yang berlimpah juga bukan ujian. Jangan menyangka karena tidak pernah sholat tetapi sehat-sehat terus, itu bukan ujian. Ujian, ingat, kesehatan juga bersifat ujian. Bagaimana kita menggunakan kesehatan. Jadi jangan menganggap walaupun tidak sholat harta banyak, walaupun tidak sholat kesehatan terus-terus sehat. Ingat, Fir'aun itu dari pertama dia lahir sampai dia meninggal tidak pernah sakit. Fir'aun, orang yang tidak pernah beribadah, tidak pernah mengakui Allah, dari pertama lahir sampai dia meninggal tidak pernah sakit. Jangan sampai kita kayak Fir'aun. Nah, orang yang ditimpa musibah, orang yang sabar itu kata Allah, apabila mereka ditimpa musibah, kalau mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa artinya? Mereka berkata, sesungguhnya segala sesuatu itu datang dari Allah,
harta yang kami kumpul-kumpulkan dari Allah, umur yang panjang dari Allah, kesehatan dari Allah, orang yang kami cintai dari Allah, jabatan dari Allah, harta dari Allah. Ketika Allah mengambil semua yang ada sama dia, ketika Allah mengambil jabatannya, ketika Allah mengambil kesehatannya, ketika Allah mengambil orang-orang yang dia cintai, ketika Allah mengambil hak sesuatu yang ada pada dirinya, dia berkata, inna lillah, dari Allah segala sesuatunya, wa inna ilaihi raji'un, kepada Allah lah kembalinya apa yang saya miliki. Itu ketika dia ditimpa musibah, dia merasa bahwa apa yang dia miliki seutuhnya milik Allah. Terserah Allah mau ambil kapanpun, dia siap untuk menerima segala macam resiko, asal Allah ridha, saya berikan. Oleh sebab itu, Rabi'atul Adawiyah, salah seorang sufi ternama di Mesir, dalam syairnya berkata, taraktun nauma fil layali li ajli ridhaka ya maula mawali. Saya meninggalkan tidur malamku ya Allah, hanya untuk apa? Untuk menggapai ridhamu. Artinya apa para hadirin? Hari ini mungkin belum giliran kita diuji oleh Allah, tapi besok-besok pasti kita kena giliran juga. Mari kita persiapkan diri untuk selalu ridha, untuk selalu bersabar, untuk selalu melihat diri kita, untuk selalu kuat dan tabah menghadapi segala macam ujian hidup ini. Karena hakikatnya manusia pasti akan diberikan ujian oleh Allah. Tidak ada satupun di antara kita ini terbebas dari ujian. Semua mendapatkan ujian. Tinggal bagaimana cara kita menanggapi ujian tersebut. Olehnya Allah memberikan tips. Kalau kalian susah, jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Tidak usah yang lain-lain dijadikan penolong, pergi badukun, wah susah itu. Jangan. Dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Orang-orang, kata Al-Quran, kata Allah, orang-orang yang menjadikan sabar dan salat itu sebagai penolongnya, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Allah, Tuhan mereka, bersalawat kepada mereka. Orang-orang yang sabar dan salat itu, Allah bersalawat kepada mereka. Salawatnya Allah apa? Kita dimudahkan dalam kehidupan. Betul kita diberikan ujian, tetapi Allah memberikan jalan keluar dari segala macam ujian hidup yang ada pada kita. Misal kita orang yang miskin, tetapi Allah berikan kedamaian dalam hati kita untuk menjalani hidup kita. Misal kita orang kaya, ketika kita dekat kepada Allah, kita menjadi orang kaya yang dermawan. Allah berikan kemudahan, setiap kemudahan dalam kehidupan kita. Itulah cara Allah memberikan kita kenikmatan-kenikmatannya tanpa kita sadari. Kemudian warahmah, kasih sayang Allah berikan. Wa ulaika humul muhtadun, mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Artinya orang-orang yang menjadikan sabar dan sholat sebagai penolongnya, mereka itu mendapatkan petunjuk. Petunjuk yang dimaksud bagaimana? Ketika mereka oleng dari jalan yang lurus, Allah kasih lurus lagi. Jangan salah itu, sini kamu. Ketika mereka jatuh kepada hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah, jangan, di sini kamu. Bukankah hal ini selaras dengan surah Al-Fatihah yang saya katakan? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bahwa ketika kita menyembah akan ditolong oleh Allah. Sesudah itu apa kata Allah? Ihdinas siratal mustaqim. Sesungguhnya ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Artinya apa? Ketika kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah pasti akan tolong kehidupan kita. Ketika Allah menolong, tidak dibiarkan begitu saja. Dalam menjalani kehidupan, Allah tuntun kita dengan ihdinas siratal mustaqim, dengan jalan yang lurus tadi itu. Para hadirin dan hadirat jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya bertanya ini, jangan sudah habis saya kasihkan ya, saya lanjut lagi sedikit lagi. Dan kemudian
Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk selalu menyebut-nyebut kebaikan orang yang meninggal, almarhumah. Siapapun dia, entah saudara kita misal dia pendosa atau dia selalu melakukan sifat fujur, Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk menyebut-nyebut kebaikannya. Itu. Dan para ulama mengatakan orang-orang yang sering menyebut keburukan saudaranya, ini katanya menyebab asbabnya dia akan susah untuk menghadapi sakaratul maut. Seorang ulama mengatakan, man hafidha lisanahu an uyubil muslimin, barang siapa yang menjaga lidahnya daripada aib-aib saudaranya, atlaqallahu lisanahu bisyahadah, Allah akan mudahkan lisannya untuk mengucapkan kalimat syahadat ketika dia menghadapi sakaratul maut. Para hadirin dan hadirat jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada manusia yang bersih di muka bumi ini. Tidak ada manusia yang tidak punya dosa di muka bumi ini. Sebaik-baik manusia adalah orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ciri orang yang bertakwa. Salah satu ciri orang yang bertakwa kata Allah yaitu alladzina idza fa'alu fahsyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Itu kata Allah bahwa ciri orang yang bertakwa adalah wal 'afina 'anil nas. Salah satu di antaranya orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Kenapa Allah tidak taruh orang yang suka meminta maaf? Karena orang meminta maaf itu gampang, karena dia tidak disakiti. Tapi giliran yang disakiti ini mau kasih maaf ini berat. Ketika hati tercabik-cabik, ketika air mata sudah menetes, kemudian begitu gampang kita memaafkan orang tersebut, itu susah. Sehingga ciri orang yang bertakwa kata Allah wal afina 'anil nas, orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Mudah-mudahan kita mendapatkan ciri-ciri tersebut dan kita mari melampangkan hati kita, dada kita untuk memaafkan kesalahan almarhumah yang telah lalu. Karena pada hakikatnya kalau kita memudahkan almarhumah ke tempat peristirahatannya yang terakhir, insya Allah tiba giliran kita meninggal, pasti Allah akan memudahkan pula urusan kematian kita ketika kita meninggalkan dunia ini. Inilah kiranya apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Benarnya datangnya dari Allah. Oh baik, sedikit lagi, sedikit syukran. Baik. Nah, jadi memaafkan kesalahan orang lain, tidak menyebut-nyebut aib orang lain. Ini sangat penting. Kenapa? Karena tatkala kita menyebut aib orang lain, pada hakikatnya kita sudah membuka peluang kepada Allah untuk membukakan aib kita nanti. Man satara uyubal muslimin satarallahu uyubahu yaumal qiyamah, kata Allah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Kalaulah kita ingin ditutupkan aib kita oleh Allah, maka pintar-pintarlah menutupi aib orang lain. Dan kunci daripada segalanya itu adalah jangan pernah kita berburuk sangka kepada orang lain. Jangan pernah berburuk sangka. Apa yang kita lihat belum tentu seperti itu adanya. Seperti halnya sebuah kisah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat di sebuah masjid. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya, akan datang salah seorang penduduk surga ke masjid ini. Maka para sahabat dengan sabar menunggu. Dilihatnya ada sosok orang tua datang, kemudian sholat. Ketika sholat dia pulang. Keesokan harinya Rasulullah bersabda seperti sabdanya yang sama, akan datang penduduk surga yang masuk ke dalam masjid ini. Dilihat lagi orang yang sama seperti kemarin. Hal itu terjadi selama 3 hari. Salah seorang sahabat
karena mau ingin cari tahu amalan apa yang dikerjakan orang tua ini sehingga dia mendapatkan keistimewaan dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penduduk syurga. Belum meninggal sudah Rasulullah klaim dia ini penduduk syurga. Nah, dia pergi ke rumah orang tua tersebut. Dia mengucapkan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Di dalam kisah tersebut dia mengatakan, kuntu musafiran, saya adalah seorang musafir, walam ajidul bait lima biti fi hadhihi lailah. Saya tidak menemukan tempat untuk bermalam pada malam ini. Maka orang tua pun memberikan dia izin untuk menginap di rumahnya. Walhasil pada malam pertama dia menunggu-nunggu ini orang tua apa amalannya sampai dia termasuk penduduk surga. Dilihatnya, ditunggu-tunggu tengah malam, pasti dia tahajud ini. Pas dilihat ternyata tidak tahajud, tidur terus. Tidak ada tahajudnya. Nanti azan subuh baru dia bangun sholat subuh, baru sama-sama pergi sholat subuh. Dia bingung, apa kira-kira ini? Pas hari kedua, bahkan diceritakan sampai hari ketiga, dia tidak dapatkan tanda-tanda bahwa orang tua ini banyak amalannya. Yang dia kerjakan hanya sholat 5 waktu. Dia tunggu pas-pas itu pagi-pagi, jangan-jangan dia ini puasa, jangan-jangan amalannya puasa. Pas pagi-pagi diajak dia makan, aduh tidak juga. Tidak puasa Senin Kamis misal, tidak ada puasa sunnahnya, tidak ada tahajudnya. Kenapa bisa dia jadi dijamin oleh Rasul sebagai ahlul jannah, penduduk surga? Akhirnya ketika itu, karena sudah mau pulang, dia rasa nanti tidak mau mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia berkata kepada orang tua tersebut, dia bilang, sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, katanya, kama qala, saya mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Anda adalah salah satu penduduk surga yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung dia senang, alhamdulillah. Seketika itu dia bertanya, tapi apa amalan antum? Apa amalan Anda sehingga Anda mendapatkan keistimewaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini? Maka dia berpikir-pikir, tidak ada satu amalan. Orang sahabat tersebut mengatakan lagi, coba diingat-ingat, jangan-jangan ada. Oh ada, dia bilang. Dia bilang, tidaklah saya sebelum tidur, saya menghilangkan rasa dengki saya kepada orang lain. Saya menghilangkan semua dan memaafkan kesalahan orang lain, katanya. Dihilangkan rasa dengki, dia memaafkan semua kesalahan orang lain. Sebelum dia tidur, dia sudah maafkan kesalahan orang lain. Itulah amalan yang ringan, katanya. Amalan yang ringan yang dia kerjakan mendapatkan posisi dijamin oleh Allah dan dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surga kepadanya. Hanya apa? Hanya ingin memaafkan kesalahan orang lain, tidak dengki dan hasad kepada orang lain, sehingga mendapatkan keutamaan seperti itu. Ditambah lagi nih, kalau sebelum tidur nanti, dalam kitab Al-Adhkar, Al-Imam An-Nawawi mengatakan melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa barang siapa yang mengucapkan astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali sebelum tidur, maka Allah menghapuskan dosa-dosanya. Kalau tidak salah ingat, dosa-dosanya yang telah lalu atau dosanya pada hari itu. Ini kan kalimat gampang, pendek, tapi butuh keistiqamahan. Kita harus istiqamah dengan kalimat ini. Agar apa? Agar ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah suci dan bersih.
Kiranya inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Benarnya datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Undur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Wallahu musta'an, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.